bersyukur ki alhamdulillah ya paringin kesempatan dan kudu aja makin malam ini beri Sukorejo. Terus malam mak numpak bis ini kasih dari pukul 1:30 sampai pukul 9:30 pagi. Aduh, pon apa kon topik terus. Terus gila gini kan ngele ke motor poteh taksi dari Juno. Oke ke motor poteh. Oke ke motor. Jadi saya turun dari motor gue udah gila pukul 7 siang. Ki bocor ki paringan sehat kendaki ngapunten saja masalah dalailul khairat astara semakin nika poncok racok nika madem aja deklamasi puisi kedua aja dalailul khairat makin nika temu debak ka tertib lalu lintas akun share tadi kan Sponsor. sesuai dengan tema yang telah dikemukakan tempo hari. Tadi kita nika Fauzi ampun apa dengan pengantar tentang salah satu kegemaran tenku. Kita ras sekitar setengah bulan saya bengkor dan kuda kesapa. Dari perenduan nika mitong gula depan Estona selampu sepeda motor mati nika Pak Polo sana. Seket ton kedua saya terlawan nikah lampu ada sisa depan jadi baca di pitong jadi nang motor kuda nikah beda tasbih dua kadang setong kadang dua tiap orang dua takar kata motor sih nak tasbih di cep motor sih tasbihan mana orang yang tak tasbihan yang udah sombong je karena orang yang tak tasbihan dia nama motor tasbihan be. Padahal tasbih saya benih betul nggak sah, jadi saya hitung dengan betul saya tidak lampu nah, ya kantor dengan betul saya tidak spion. Data ini kan insya Allah belum ngocak ke Pak Sri Sugiarto, dikiasa lantas Pamekasan tak gerandi datanya. Saya yang tidak tenang. Dia bang berjoreng guk kangku lecek senggu ni kau mana? Dan gula kepedulian terhadap masalah lalu lintas itu sebetulnya diawali dari pekerjaan iseng. Cek rengcip asli nonton gue demen gue tak tertib artian tertib gue kan mungkin mau jalan usaha separuhan ya bang terus usaha akhir mah gue negara kesaruan akhirnya pada orang banyak Estona dalam beraktivitas sehari-hari itu kalau kita ukur, kalau kita klasifikasikan itu ada yang kewajiban jadi ada yang kebaikan pan apa nih kayak udah ditong ke nikah nikah wajib napa nikah kewajiban napa nikah kebaikan. Kadang-kadang kita overlapping, kita terlalu berbuat kebaikan lupa pada kewajiban. Gempang epon, kita qiyamul lail, sholat tahajud, membahas, beduk tak baca subuh. Dari itu loh jantan. Jadi terlalu asik pada yang sunnah, kadang-kadang lupa pada yang wajib. Sama dengan hal-hal yang seperti itu. Kejadian-kejadian di jalan raya juga seperti itu. Apa yang kita harus perhatikan kadang-kadang overlapping melampaui apa yang mestinya kita lakukan. Cuma mengenai jalan raya yang paling banyak memang kita lupa pada kewajiban kita. Jadi banyak yang saya lihat itu orang melanggar itu karena dia takok ke polisi, takok ke aturan, bukan melakukannya berdasarkan naluri kemanusiaan. Mestinya kita itu punya naluri kemanusiaan. Apa dasarnya? Marro'a wajhaka yas'a. Itu naluri kemanusiaan. Tinggi ya, berseribu. Marro'a wajhaka yas'a
Jadi moncet selera mereka tak kati Kanjeng Nabi cet jajaran ginjang dengan bentuknya. Jadi cara nih kipas sekut nih sempurna kan ada divisi. Cara moncet lah orang yang genteng doa apa tak ada ngok merengok nepur moncet bak coba ya usaha bak sekut nih aja casi gus bagus kan ada nikah mana bentuknya cet lah jajaran misong jajaran ginjang kan gila. Ting melakukan pelanggaran tak apa ganteng ada macam mat pakun orang gitu loh. Ketika kita melakukan pelanggaran pakun cermat udah naik sagus bagus apa tak apa siapa apa ini ke istana prinsip petang guna bahwa ketika kita ada di jalan raya pada saat itulah kita benar-benar diuji kemanusiaannya. Sebab apa? Sebab di jalan raya itu adalah tempat yang paling heterogen, paling macam nih kamu. Mulai dari orang ngejauh, orang ke masjid, orang ke pasar, orang aja dan geng pundak mata bensin, beri lorong kepi. Dan di jalan raya orang nih kayak tak bersandiwara. Kalau kita di sini saja bisa bersandiwara, di mihrab bisa bersandiwara, sholat pun kita bisa bersandiwara, tapi di jalan raya tidak. Di jalan raya itu kita keluar asli. Jalan Banseroban ya Banseroban, menjadi tak kira jaim menang jalan raya. Nang masjid kita bisa jaim. Kijaban hendak tepaan apa jang ke TV. Sok reso tepok beri atutit beri makmum alhamdulillahirabbil alamin langsung pasang bolan beri makmum tempat dari makmum ada atas sudah tuh di masjid saja kita bisa begitu. Atau ketika nikah udah tepan khutbah Jumat misalnya kan bagus pada remah kadang-kadang kita jadi sampai ya apa ya banyak bahasa basinya ya. Kalau di jalan raya nggak ada, kita itu cepat benar-benar apa yang ya keluar aslinya muncul Banseroban. Nah pada saat itulah kita mestinya mulai menyadari bahwa kita itu menyadari kemanusiaan kita di jalan raya. Kenapa? Karena dengan demikianlah kita akan berlaku yang benar dalam tanda petik benar di jalan raya tanpa harus menghabarkan undang-undang yang kalau ini tidaknya ini, kalau ini bilang begini, kalau ini. Saya kalau ngomong sama Pak Polisi itu kan cenderung begitu, tidak boleh ya anak-anak begini karena ada ini undang-undangnya pas saya gini. Marka itu kalau marka nyambung itu artinya Anda tidak boleh nyalip. Kemarin saya kan di Hulu mengusulkan bahwa ospek itu sekarang harus memasukkan akhlak di jalan raya. Jadi saya bukan menggunakan istilah tertib lalu lintas, bukan akhlak di jalan raya. Sekarang ordik nang Hulu itu EST maupun Instika sudah ada itunya. Karena anak-anak mahasiswa itu udah biasanya senyambian sepeda. Mon SMA kan rata-rata kita ada SIM ya. Jadi rata-rata SMA itu tak ada SIM dan mereka ya semuanya dari secara aturan mereka melanggar semua. Cuma itu melanggar yang agak dimaklumi lah dengan polisi. Pura-pura erot-torot itu kan. Padahal mereka tahu cetak di SIM kayak SMP kelas terlalu gitu. Kalau mahasiswa itu rata-rata sudah bisa nampak sepeda. Makanya kemarin punya ide ordik harus ada akhlak jalan rayanya dan per tahun ini sudah berjalan. Kalau tahun-tahun kemarin enggak, belum, cuma iseng-iseng aja. Pemateri dari Polres itu menjelaskan itu. Ini ya kalau jalannya begini enggak boleh nyalip, kalau putus-putus boleh nyalip. Jadi kalau putus nyambung apa yang luar. Itu namanya itu ya gitu, tak putus nyambung. Ketika kita cacaki masalah pasal ini tidak boleh, jadi kita rasanya takut, cuma takut. Ketika
petugas tidak ada, CCTV tidak ada, akhirnya kita melanggar. Bukan karena kita menyadari bahwa kalau saya melanggar ini, saya akan membuat dampak buruk terhadap orang lain. Ketika tidak ada orang lain di situ, maka dampak buruk itu pada kita, yaitu pada habit kita, pada kebiasaan kita. Saya ingat kejadian di lampu merah selatan Pamekasan. Itu pernah ada kejadian sebuah elep itu tabrak truk dari Budi gara-gara dia nyerobot dari timur belok kiri. Memang di situ itu kan jarang kendaraan, apalagi sudah malam. Karena dari arah terminal itu belok kiri ke selatan seolah-olah aman kan orang lebar, jadi langsung saja ternyata ya berdetak santai aja, langsung tabrak dari Budi dan bayi yang di belakang itu meninggal dunia. Jadi kita sering berasumsi dan membuat hukum sendiri, kalau gini kira-kira aman, kalau gini kira-kira aman. Itu masih mending. Belum lagi kayak tadi yang kata Fauzi, belum dari ratingnya dari standar 2 ada ratingnya ada kita aja ada itu si rating itu sampai kena kunter baru itu itu dari Bangka sampai Debak Mone Odik terus ratingnya lain mun truk cepi. Kalau truk cepi itu memang rating kanan terus. Kenapa? Karena nyadap ke buru toko pucuk cepi nah rating kanan itu pasti tak ada NC kalau truk cepi bukul je rating kanan bukul betul. Jadi itulah yang kemudian membuat saya punya keinginan untuk merancang. Ini kayaknya bagi orang-orang yang lahir di pesantren yang mempunyai dasar agama harus dibikinkan kaidah-kaidah agar mereka tidak cuma takut pada dalam tanda petik pada hukum-hukum itu, pada aturan-aturan itu, pada undang-undang yang sanksinya 250.000, 500.000 dan seterusnya. Maka kemudian saya utak-atik bikin kaidah fikih dalam jalan raya. Jadi saya mencoba mengambil kaidah-kaidah dari usul fikih itu, gimana kalau kaidah usul fikih ini diterapkan ke jalan raya. Sekarang sudah terkumpul ada sekitar 7 kaidah, 7 esai, dan itu mungkin masih akan saya susun menjadi beberapa kaidah-kaidah lain. Dengan cara seperti itulah mungkin teman-teman santri itu bisa berpikir lebih dalam lagi. Teman-teman yang punya pengetahuan agama, yang pernah mondok, bahwa ketika kita melakukan tindakan tertib di jalan itu sudah ada kaidah-kaidahnya. Contohnya begini, meskipun tidak sama persis ya, tapi itu menjadi gambaran. Saya pernah ditanya oleh seseorang, Pak, saya kalau di lampu merah itu kalau lampunya itu mundurnya sudah nyampe 3, sudah diklakson dari belakang, din, belum 0, jadi 5, 4, 3 itu sudah diklakson. Lampunya masih merah, yang belakang klakson. Klakson itu nyuruh kita berangkat, lampunya merah melarang kita berangkat. Itu gimana hukumnya? Saya mau berangkat atau diam saja? Langsung berkeluar kaidah. Idza kita ma'al muqtadi wal mani ulibal mani. Apabila larangan dan anjuran bertemu, yang menang larangannya. Jadi pekun lampu merah saya menang, tak oleh kader. Terus masalah darurat di jalan, kita nang jalan bedek truk robu. Kalau di jalan tol itu tidak boleh lewat bahu jalan. Tapi kenyataannya banyak orang lewat bahu jalan. Dia yang sering nyerobot bahu jalan itu karena nggak pernah tahu ceritanya. Kenek Keramat Jati yang sedang perbaiki mesin di belakang tabrak dari belakang, dan bayangkan gimana. Itu di jalan tol itu pernah suatu saat Keramat Jati itu parkir rusak. Makanya karena rusak dia berhenti di bahu jalan. Bahu jalan itu memang untuk kendaraan darurat, bukan untuk nyalip. Ketika metepak mesin ibu dia tabrak dari ibu dia karena berdisinya ada di kiri, nah bos langsung jadi bentor gepek itu. Dia nggak pernah begitu. Jadi secara umum kalau kita pikir
Dari semua kesalahan-kesalahan itu ternyata cuma satu kuncinya, malas berpikir. Cuma itu. Jangankan malas berpikir, kita bahkan mungkin tidak tahu apa fungsi-fungsi rambu-rambu itu, nggak tahu sih. Fungsi-fungsi yang dia nggak ini, tanda seru, apa, posisi tidur, apa itu. Jadi banyak kesalahan dan penggunaan. Posisi tidur banyak main posisi tidur itu. Padahal itu kan aslinya speed bump, pengendali kecepatan. Terus di sini kita pakai posisi tidur. Kita pakai baju. Itu kan menjadikan polisi. Tambah sambut jen juga boleh. Sleeping police. Sambo penting itu. Iya. Tambah Pak Sambo ya. Ada yang juga polisi kita mau nambah ada coba aja nih tambahin Sambo jen cara. Jangan orang tedung bi aganggu pada jeung menceng. Itu ketika kita berjalan di jalan raya, tidak ada hubungannya itu dengan polisi, dengan dishub dan segala macam. Kita menyadari kemanusiaan kita, itu aja rumusnya. Makanya kita sering, saya becek sering ya karena makanya kalau enggak kayak kasih nyopir ya. Jadi saya mending ikut saja, makanya kan saya rok motor. Karena stres numpak motor itu, numpak sepeda, terus ketemu dengan orang-orang kayak gitu dulu. Ya mau hari nambah apanya mana? Asal kok penjek orang ini jangan. Terkira gitu kadang-kadang. Pas tinggal beda. Ini sih contohnya sih terkerja saran kok ada sih. Pasar Anom Sumenep tahu ya? Yeah. Itu di pinggir kirinya kan sempit sana, ada pemisah jalannya kan, ada separatornya. Jalannya sempit. Di kiri depan bank itu sering parkirin pickup. Si lauk sebagian Dusun Tanjung, si di Dejero sebagian dari Dejo, iya. Kadang dua, kadang terlok. Itu pernah saya lihat tukang beca, dia lebar di tengahan, macan dia. Budi itu di mobil plat merah. Klakson, din. Dan saya mikir, dia itu ngelakson tak aku pikiran atau belum tak erokat. Lah, kan kun semua seandainya PC klakson dia, seandainya ATPM itu memasukkan nomor ponselnya, sabak ke klakson, terkoneksi dengan Androidnya, tinggi PC luang segiga, PC luang segiga boleh. Aku tak kira PC klakson berapa? Atau luang pulsa 500. Tin 1000, tin di bus tengah. Karena kita gratis, tiba gampang itu. Pokok si gampang itu, si gampang Pak aja dan padahal rumusnya la khaira fil israf wala israf fil khair. Tada bagus, tada istiqat, tidak ada sedikit pun kebaikan dalam israf, yaitu israf kan, mubazir. Dan tidak ada israf kalau dalam urusan kebaikan. Rumusnya begini, terburu-buru adalah sifat setan, kecuali mengejar pahala. Tapi kok kencana, pahala kencana. Berdosa, tidak ada perbuatan buruk. Apanya? Terburu-buru adalah perbuatan setan, kecuali mengejar pahala. Tambah bisa kencana pahala. Ke Jakarta. Hal yang patut kita renungkan ketika kita berjalan itu, memang kita harus menyadari bahwa jalan raya itu kan rupanya jalan raya milik bersama. Jadi tak nimbuk-rebuk, kita itu kudu ngalah. Ki buru mau ke sini saya cedak latang pertengahan benar nih. Saya bocor ki buru orang itu. Lorong itu dari pasar Robur Sidoros kan lorong kan sudah kanan kiri, tepak nang tengahan, pos ketemu tengahan. Nah itu pun garingan tuh. Ternyata pada sedan ada pembendur. Cewek saking sidina area Fortuner sidina senyoror kan gitu kan. Tapi pun si timur Fortuner si ya Hammer
Bakun perturun si nyorot secara gengsi sosial kan ya. Tapi tak humor mun si dina bikep ya bikep ngangkok betul sedih. Ya mau bukan si nyorot gitu kan. Itu secara ketahanan sosial. Jadi di lalu lintas pun ada konsekuensi sosial juga. Ada konsekuensi sosial. Itu pada tahap berikutnya nanti panjang. Makanya kalau dibahas ini sebetulnya bisa cabangnya macam-macam, sangat macam-macam. Hadirin sekalian, si tega dong, ini kudu kena aja tegang. Sholat lah. B minor coba, bisa. Coba betul. Piano muteki, Pak. Piano muteki. Tega deh, tak sambung muteki. B minor, A mayor, E minor. A mayor, E minor. A-nya mayor ya, coba. Dung 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 dung. Lihat dengarkan seluruh sarwa semua bertasbih semesta raya. Tidak dikit bukan? Yang saya mau intibi dikit mana? Sambil latihan. Apa? Sambil latihan. Mungkin zaman sampai latihan. Lah sampai nikah masalah kewajiban. Jadi begini, kita itu memang harus tahu. Misalnya kayak mau nyadip ya, sering itu kejadian. Saya bahkan nanya sama supir yang sudah lama sekali. Dia kalau nyalip itu lihat mobil yang depannya. Padahal mestinya bukan lihat mobil yang depannya, melihat yang di depannya mobil dia ada apa. Ketika kita tahu, kita bawa motor matic, kita nyalip mobil truk. Padahal di depan truk itu ada trailer. Nah itu berat ketika yang dari depan itu ada mobil, tak nutut akselerasi kita. Pada saat itulah kita sebetulnya benar-benar mengagumi betapa cepatnya otak kita mengkalkulasi jarak ruang ini, spasinya ada berapa meter, kecepatan kita 70 km per jam, jarak kendaraan dari depan itu berapa kilometer per depan. Disitulah otak kita mengkalkulasi. Itulah kehebatan otak kita. Jadi ketika dia itu jalan masuk motor dari sana, berarti memang otaknya bermasalah. Atau jangan-jangan tidak ada otaknya. Kalau kain tak sambil. Jadi kayak gini kena. Lepas pedang jet beda trailer di depannya pagi masuk. Itu yang lebih hebat lagi nih peranduan. Lah beda truk dari ada ngantel nak kena gini beneran. Ki bakun ki. Sudah aja bukunya depu. Ya Allah, itu pasti adiknya ben goceng. Sangatnya begitu. Luar biasa. Jadi kita itu sering melihat kejadian-kejadian itu karena orang itu tidak berpikir panjang. Bukan tidak, ya bahkan tidak berpikir. Kenapa tidak berpikir? Karena tidak ada alat untuk berpikir. Itu baru hal-hal yang pedeng ya, belum tak pedeng. Jadi misalnya tak pedeng, contohnya saya mau pergi ke Peranduan, tanya ki benar ke? Mak naksi ke? Naksi ke? Kenapa? Kan beda motor. Kenapa ki mau naksi? Punten banyak nabi motor pada ke? Gula mau numpak motor, tak kira jajaban biar. Mau gula nyoba motor terus, bisa si jajaban biar nih. Iko bisa. Oh, mang gua nunggu. Jadi kalau di luar negeri itu nyaris tidak ada kendaraan pribadi. Artinya jarang sekali, apalagi sepeda motor. Kenapa? Karena angkutan umumnya sudah selesai masalahnya. Kita tidak bisa seperti itu karena angkutan umum coba
Sistemnya yang jelek. Dulu kereta api itu jelek sekali. Datang Pak Jonan jadi bagus. Akhirnya Pak Jonan diangkat jadi Kemenhub dan gagal. Artinya tidak ada yang bisa dibikin. Tidak membuat terobosan-terobosan seperti yang dia bikin di kereta api. Saya membaca tulisan Ibu Eka Saritorena, gridlock itu Jakarta diperkirakan gridlock pada tahun 2030 kayaknya. Itu kalau terus penambahan kendaraan, jalan tidak ada perlebaran, tidak diperpanjang, ya kira-kira 2030 mentak kendaraan itu gridlock, cekak itu sudah. Kita melihat 10 tahun lagi aja ngeri sekali. Gimana? Wong dari Surabaya ke Tangkel itu 4-5 tahun yang lalu saya masih 1 jam, tadi sudah hampir 2 jam. Remeselan itu. Jadi satu-satunya cara maka dibikinkanlah jalan tol. Apa alasan utama jalan tol? Bukan untuk percepat, mana tidak sepeda motor. Saya pikirnya begitu. Jadi bagi jalan tol. Tapi konsekuensinya banyak sekali, konsekuensi ekonomi, konsekuensi sosialnya, dan itu sudah diperhitungkan. Ada teman saya yang menghitungkan bahkan habisnya bensin. Orang mau numpak Avanza, orang kan namanya habis 0,1,19 liter per orang per kilo. Sampai Ebitong begitu. Kalau naik Mio berapa katanya? Nah, zaman sekarang itu orang montoro kapuru bertol, tapi dengan tol kita mengeluarkan uang 2 kali lipat lebih banyak daripada biaya bensin, biaya BBM ya. Belum lagi dampak ekonominya. Anda kalau lihat dari Cipali sana, dari Kanci, terus Cirebon, Indramayu, Brebes, Tegal, semua warung tuh nutup kabeh. Rumah makan yang dulu tempat penghidupan mereka, rumah makan paling besar luas itu nutup. Itu dampak ekonominya. Dampak sosialnya, Galih dan Ratna yang dulu pacaran sekarang putus. Kenapa? Karena ada jalan tolnya banyak. Dulu tetanggaan, sekarang gak jadi tetanggaan. Itu cerita terus belum yang lain itu. Sirambak nok jorno, aja tetek ning jorno, ojo ring beri jalan tol tengah. Belum lagi yang namanya dulu desa ini masih satu, sekarang nggak lagi. Banyak konsekuensi sosialnya, jelas sangat banyak. Dan lebih dari itu, ya dampaknya sangat banyak. Saya nulis itu di dampak tol Trans Jawa. Itu tentunya pandangan, bukan pandangan perhitungan kalkulasi ekonomi, tapi hal-hal dampak sosial yang ditimbulkannya. Itu persoalan-persoalan lanjutan. Kenapa kita memang membutuhkan angkutan umum yang sangat memadai? Karena dengan begitu jelas kita akan lebih hemat, bisa mengurangi tempat. Ada orang yang bikin gambar, saya pernah postingkan. Jadi ada 70 mobil dan hanya ada 2 bis. Yang 70 mobil ini orangnya kalau naik 2 bis cukup 2 bis, jadi lengang jalan. Tapi kita tidak bisa seperti itu karena ya sistemnya sudah sangat kayak banyak. Saya agak panjang kalau membahas itu, maksudnya agak menjauh juga lah. Contohnya kayak interkoneksi ya, kita membutuhkan tempat yang interkoneksi. Jadi dari terminal, mestinya terminal itu bukan di luar kota, tapi di tengah kota mestinya. Sehingga tidak perlu angkutan lagi ke sana. Cuma karena ada begini-begini, jadi untuk aja dari ya angkutan kota, makle mobilnya paju, makle jasa trayek jalan, kebagi jauh. Lambat nggak Probolinggo itu interkoneksinya bagus, dekat pelabuhan, stasiun, terminal. Jadi dari stasiun pindah terminal, naik angkutan umum cepat. Sekarang enggak, pindah stasiun nyari ojek, atau nyari becak, atau nyari angkutan podahi, repot sekali. Dan di kota-kota mana di luar sana rata-rata begitu, stasiun terminal. Bahkan bersiap bolong stasiun bandara terminal. Jadi interkoneksinya itu gampang sekali. Dan kalau jauh sedikit mereka tenang karena mereka aja dan kunci semuanya aja dan 500 meter bisa aja dan
Sini dari rumah aku kon montasi numpak sepeda aku. Rang. Beriteran lah duduk. Ya, Pak. Cek Pak dulu nih sih numpak sepeda. Saya tegur kena. Cek entar ke toko sih numpak sepeda. Jadi berkena di toko. Kenapa? Ya rokok. Cek mak saya ke luar sepeda iki numpak sepeda ya. Tok anjir ge bayar apa sih? Berin tokahan sehat coba pikir bentuk mau menak samburat merah tadi sokoren sebelum samburat ya. Lancung kalau masalah di jalan raya itu terutama begini sebetulnya rumusnya itu asalkan kita cecung jangan kedai cecung-cungan mendinganlah saja karena apa? Karena nyawa tidak ada suku cadangnya. Tak jual aja untuk konsentrat motor tak ada nyawa. Kunci lain, rem, kampas kopling, punya tak jual di sana. Jadi tingkat gedung tak ada, tidak bisa dikontrol Z, itulah tidak bisa unduh ya. Langsung tak ada ya tak ada begitu. Akhirnya saya bikin ungkapan begini, nyerobot dapat membuat orang cepat sampai. Kadang ke tempat tujuan, kadang ke sisinya. Oke, jadi kejadian-kejadian yang kita saksikan di jalan raya itu, kalau kita lihat dari perspektif sosial, dan begitu juga yang terjadi di media sosial, kita hari demi hari mengalami apa ya? Kebrutalan luar biasa, brutal luar biasa di media sosial, di jalan raya semakin brutal. Mbok orang yang nyalep dan segala macam, aduh luar biasa. Ya kalau ke Gending itu mau pergi coba nang pertigaan yang gak ada lampu merahnya. Kita misalnya pergi di depan, ini garis kecil, kita tarik di bengkel lagi. Dan ketika aja dan nyalep tikungan. Kayak nang Mekasan tuh baru rambat dari tahu ya, api ke timur kan tuh kan. Sudah jelas di depan kita aja dan apa sih susahnya kalau misalnya aja dan sampai berduduk sekuni bulunya deh. Nyalip dan tengahan gitu. Losi. Iya, cek saking pas jadan tepat aja dan bebek sentak sekuni. Nah, buru itu batu jerukuk ada. Cek saking tak tus. Bang itu nyaman. Langsung mereka ketemu. Nah kan, Kan iya apa? Saya nggak bayangkan tuh kalau misalnya orang itu pas ngerasa kopi. Bahkan saya pernah mengajak orang beda bahas masalah kerason. Ini masalah kewajiban ya. Sekarang tinggal kebaikan. Kita membahas berkebaikan di jalan raya. Coba kita itu nahan diri untuk tidak membunyikan klakson. Kenapa kita membunyikan klakson? Karena ketika kita khawatir orang, kita butuh perhatian orang. Jadi klakson itu sebetulnya diciptakan agar orang memperhatikan kita. Jadi klakson itu tanda-tanda dari baper. Iya, kita butuh perhatian orang dengan cara membunyikan klakson. Padahal klakson itu dipencet hanya untuk darurat aslinya. Itu insya Allah penemu klakson itu menyesal kok. Pada depan Klasinakov itu apa? Klasinakov itu menyesal sih katanya sih. Saya telah bikin AK-47 itu menyesal. Karena itu awalnya dibuat untuk pertahanan, sekarang malah dibuat untuk membunuh. Itu menyesal. Sama saya insya Allah yang punya klakson kayak penemunya itu menyesal seumur hidup telah aku bikin klakson. Jadi meskipun kita hanya sekedar klakson, tapi itu bagi orang lain itu nggak suka loh ya kalau kita. Kenapa? Karena ketika di klakson kita dianggap salah. Di sini pas kita itu muncul seorang-orang kita salah. Secara spontan akan begitu. Padahal klakson itu hanya digunakan ketika kita sudah dalam keadaan darurat, baru klakson. Ketika dari tangan gimana? Ya kita yang pelan. Bukan kita terus gembut sambil klakson, bukan begitu mestinya. Kalau sudah darurat baru dibunyikan klaksonnya. Aturannya begitu, tapi sekarang kan enggak. Karena saking seringnya
dibuat tin, maka Honda itu ngubah. Anda coba perhatikan Honda Civic Abit, jempol ini loros ben klakson. Sekarang loros ben letting, klakson di bebe. Pokok si cek penyedang di bebe itu si anyar, mun si kona, si loros ben letting. Saya baca itu Honda itu bikin begitu. Salah satunya Honda itu kenapa klaksonnya di sebab bebe karena hari ini si aja gangguan. Ada karya jempolnya tak sedang berdengar. Itu katanya begitu Honda. Itu katanya Honda itu sampai begitu. Saya kemudian bikin saran kepada teman-teman, coba benda dia ya. Mun misal ban mobil atau ban sepeda, dikit mun sepeda motor, kalau suara mendetong aki, sabek ya dan speedometer betul kemana. Atau ban mobil, sabek nang sini. Jadi tinggal son ban hidingnya. Ketika kamu mendengarkan bunyi tidak enak, sama orang lain juga begitu mendengarnya. Itulah cara berempati. Apa yang kamu katakan, apa yang kamu bunyikan, yang kata kamu tidak ada apa-apanya, orang lain akan mengatakan itu ada apa-apanya. Supaya kamu sadar bahwa itu ada apa-apanya, kamu lakukan itu pada dirimu sendiri dulu, baru lakukan pada orang lain. Caranya ngalak klakson, meleh, sabar yang dinayatin kopenya. Becek pak. Gimana rasanya? Din. Itu sih. Coba OTG situ atau memang perlu biar lebih ekstrem pakai headset lah. Sambung ke headset. Gini masalah itu kebaikan. Jadi beri kewajiban, beri kebaikan di jalan raya. Ya tidak kita budi pasti oleh klakson karena takut tak klakson. Ya enggak, maksudnya kita wajar-wajar lah, wajar-wajar. Sama dengan knalpot yang wan motor iya, saya itu kemarin aja ke orang sakit dan innalillahi wa inna ilaihi raji'un wafat tadi siang. Saya kira udah sekaya ini. Itu epar sepupu saya. Dia rumahnya jaraknya mungkin 15 meter gitu jauh. Dan tempat dia istirahat ya memang itu cuma itu. Depannya itu bodoh laku motor aja dia. Ya Allah, bos. Saya berrehat sih tak pernah di situ. Apalagi si sakit. Jangan kok apa orang yang tak teman rata orang sana sakit ya jangan. Oh tabu orang itu roh mana nih neng di rumah pohon apa neng di rumah tak teman semak kan orang. Ya gak apa-apa sih itu si debur ya debur. Tapi di tempat-tempat tertentu itu akan sangat mengganggu karena jet motor ini dibikin knalpot yang disebut dengan silencer, alat untuk meredam bunyi. Tabung itu bahkan motor-motor saya tabung itu kedua. Tambahin budi becak silencer untuk membuat silent. Nah kita mana dibikinannya? Jek saya amunya ngesuwes pas santan pas bisa ngatur buat jet tak apa-apa. Jek orang jet tak jen santan gun bakun. Jadi cema urusan ternyata kalau kita teliti satu persatu itu banyak sekali. Spion pada itu. Spion kadang-kadang kan kita itu orang ya. Spion itu potak gitu loh. Karena bisnya itu iya. Itu pernah ada loh kejadian sih. Pas orang jatuh mereka gede-gede ya mati. Cik orang bisa itu mereka sini. Labu pas besi itu nusuk ke dalamnya. Saya kalau ketemu sama orang pak kini kebuka bayi besi nah atau pasangnya spion cek bahaya nah orang berkejadian nah itu tapi mon kecek kena lah saya bilang kan berarti sana tuh kerja tak teman ngangguin spion itu cek memang apa cek malah model gaya kan tak pakai spion padahal sepedanya baru ada mata dari spion aja anu rekeng kan itu spion rekeng tak yang ban monting api lu ke atau le ya engkir tu dah jadi rekeng kan boleh je cari spion je mereka tak ada oleh mon saya setting api lu gak usah atau ada jong ada yang goceng je coba goceng habis buka atau le ada yang goceng je
Ki, itu banyak saya. Jadi saya tak tahu jaring itu, cuma makanya saya tak urut ya pengalaman saya karena cetak sebenarnya karena acaranya katanya cuma pun ngobrol-ngobrol, makanya saya tak bicaranya nggak pakai terstruktur. Tapi sebetulnya kita itu lihat konvensi secara umumnya. Ada juga yang disebut dengan konvensi. Kalau di Nusa Tenggara Timur sana orang parkir berhentikan mobil itu di epidukan tengah dorong biasa. Taksi bu tengah dorong. Itu bunyi motor penumpang ya kan? Iya, sabar nang nang dupi biasa. Ya karena si bodek motor bodek kan abi buru bodek. Jadi saya mau berdepom bisa terus jam ya. Saya kan barusan dari Nusa Tenggara Timur itu. Sampai sana itu. Mas, ini di sini jalannya gimana, Mas? Gak ada jalan lurus ini, Mas. Gak ada, Mas. Di sini yang lurus cuma rambut, itu pun kalau sudah di bondingnya. Ada kalau jalan begini-begini terus. Jadi ada kesepakatan yang kadang-kadang dibikin sendiri. Kalau tidak umum ya tetap tidak bisa disebut dengan konvensi. Misalnya lampu hazard, lampu COD 2 itu kan bingung kan, kata apa beda NMAX ya seperti COD 2 ya. Iya COD 2 itu mari pas ada apa terus ke atas apa gitu. Apa terbang ke atas oh di posang katanya itu. Ini apa deh? Mon lampu perempatan umum orang nyalakan lampu hazard 2 kalau lurus. Padahal tidak ada hukumnya begitu. Langsung ketemu dengan contohnya. Subaidi itu pulang dari rumah mau ke Genting ke daerah timur. Ngabesaki beda mobil dari arah timur, etin puskesmas, leting kenal, leting. Ini maju dia, ternyata terus dia bodoh. Ternyata si tong ada tinggi yang tak kenal ada ya, leting 2. Mestinya kalau lurus kan tidak usah dia, gitu dong maksudnya. Gara-gara dia nyalakan hazard di tempat yang mestinya tidak perlu dinyalakan, agak baik kecelakaan orang lain. Dan kalau kita menyadari sekarang ini secara tasawufnya ini apa yang kita lakukan itu selalu kembalikan kepada nilai-nilai agama. Kalau prinsip saya sendiri ya begitu. Saya melakukannya mengalah karena isra mengalah. Aja dan bener karena aja dan bener. Isra taat karena wa ulil amri. Lalu lintas tertib ini merupakan produk dari Kedishub dan kepolisian, dan itu merupakan ulil amri, dan ulil amrinya tidak tahu. Jadi alasan apa saya untuk tidak taat kan gitu. Jadi tidak benar. Menguntungkan kita, menyelamatkan kita ya sudah kita taat saja. Yang kedua, pakai hadis karena ini taat kepada aturan, dan aturan itu diciptakan oleh pemerintah, dan aturan itu menguntungkan kita, maka saya tetap pakai prinsip ittaqillah haitsu ma kunta. Tetap masuk daripada takwa kepada Allah, karena mau takwa kepada Allah, kepada Nabi dan kepada Rasulnya. Jadi cuma ketika ulil amri itu di dalam Al-Quran tak sahabain ati Allah wa ati Rasul pakuni pengampung ulil amri, karena kadang ulil amri ini cek kacau juga, bukan kadang sekudang kacau. Mon ati Allah sudah pasti tidak kacau, sudah pasti. Ati Rasul sudah pasti tidak kacau, makanya pakainya 2, ati Allah wa ati Rasul. Mon ulil amri pengampung karena bersih tak gena kan gitu kan. Beribadah banyak ya. Jemaah gitu. Jadi levelnya pertama dari kewajiban dulu, pas baru kebaikan, mari kebaikan, pas terus sosial dan terus tasawufnya begitu. Jadi ketika misalnya saya enggak nang lampu merah ada cek terus agak tahu pintar ada barang nyepir. Iya jauh.
Cering pada CCTV, lambuk gitu dari CCTV. Ya kak ada bisa benar. Itu tak kok begitu saya. Soalnya saya yakin begini. Contohnya ya, kita bilang sama anak kecil, jom, cek kami mancing. Itu karena anak kita kencing berdiri di luar. Tapi bapaknya kencing berdiri di kamar mandi. Apa bedanya? Cuma karena tidak dilihat orang lain, sama seperti itu. Ucapan seperti itu tak kira masuk, tak kira cekak. Karena apa? Karena transfer ilmunya kita ya bukan hanya dari mulut, sini juga nyambung. Jadi apa yang kita ucapkan itu harus benar-benar bersumber dari sini. Makanya misalnya ketika kita berdiri lampu merah, ya ini jaga jejaknya deh. Sampai akhirnya banyak saya videonya sih di Pamekasan Laut. Itu tak teman ambu sana. Bahkan itu mahasiswa IAIN Madura, mahasiswa loh itu ya. Kok ambu loh dia. Pak, ambu pak terus pak. Padahal roda 2 jalan terus. Ada nggak tahan, lepas roda dan banjir roda dan empat aja. Tuh mahasiswa mak denggit gitu aja. Sampai segitunya saya. Ambu jadi dalam posisi benar karena cuma sendirian itu salah. Cuma saya melanggar KB sih. Ada sih ambu tuh. Karena saya taat sendirian. Jadi saya seorang yang paling gendeng. Saya paling torol orangnya. Pakai cor aja gendeng kok enggak sih tak tahu. Padahal aja beda. Roda 2 jalan terus. Cuma roda 4 pokok merah. Orang ada dia. Oke, itulah beberapa catatan pengalaman saya bagaimana bergelut di dunia jalan raya. Saya ini bukan polisi ya, bukan orang disebut, cuma orang yang paling iseng tong mitong mau yang kesuan, bahkan teman mitong mau nyenah Laksono Sandi Putra. Sekarang bangkrut sudah Sandi Putranya nggak ada. Sandi Putra itu tuh ada. Sandi Putra itu ada truk dulu ekspansi ke Patas, kemudian bangkrut. Sekarang itu teman Bitom kok. Patas dari Surabaya ke Probolinggo. Intervalnya tiap 7 detik. Tin itu orang dicorak kok. Ya. Itu. Toman berita indah Norain saya itu per 15 detik jurusan Trenggalek Surabaya. Saya 107 ya ada kok karena ada kongres soalnya lagi budi saya. Pembengan. Mereka pas ada saya mereka pas. Manggil tuh orang nak yang pikiran tiket mencari darah. Sebelum jika saya guna sama toron. Biasa supir-supir sepo begitu, terlalu khawatir. Ini kepon CAB jangan guna. Jadi itu cuma cok yang saya sampaikan. Nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut dan saya kira ini yang paling penting bagaimana kita menyadari kemanusiaan kita di jalan raya, bahwa jalan raya itu bukan milik Pak Bupati, bukan milik rakyat, tapi milik bersama. Itu intinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.